karya dan kuasa salib Kristus, korban yang lebih baik. Sebagian besar materi diambil dari surat Ibrani. Klik. Yang pertama, surat Ibrani ini kita tidak tahu penulisnya secara pasti. Ya, ada banyak dugaan, ada banyak tebakan, ada yang bilang Paulus yang menulis, ada yang bilang Barnabas, ada yang bilang Apolos, ada juga yang bilang Priscilla, istri daripada Aquila, yang menulis surat Ibrani ini. Tapi yang pasti Alkitab tidak memberitahukan kepada kita siapa penulis surat Ibrani. Dan kitab Ibrani adalah sumber pengajaran yang baik untuk gereja di zaman itu dan juga di zaman Anda dan saya hidup saat ini. Karena surat Ibrani penuh dengan kebenaran yang menginspirasi, menantang, bahkan membangun iman kita. Secara konteks, surat Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Yahudi Kristen yang mengalami tekanan yang besar, baik dari komunitas mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri, serta dari budaya yang ada pada saat itu untuk mereka meninggalkan iman percaya mereka kepada Yesus. Karena mereka diajarkan pada saat itu, poin yang keempat, bahwa Yesus itu tidak lebih tinggi, tidak lebih superior daripada malaikat, ataupun Musa, ataupun Harun, atau para nabi perjanjian lama. Dan karena tekanan yang besar ini, maka tidak heran banyak orang Yahudi yang sudah mendeklarasikan diri sebagai Kristen, tetapi mereka mundur di dalam iman percaya mereka. Makanya kalau Anda lihat di dalam kitab Ibrani itu seringkali ada peringatan, jangan murtad. Ya, engkau harus masuk ke tempat penantian. Ya, engkau jangan berdosa lagi. Nah, dosa yang dibicarakan di dalam surat Ibrani, ya Anda bisa menginterpretasikan sebagai dosa, ya persinahan, percabulan, ya kriminalitas dan lain sebagainya. Tetapi secara spesifik, kata dosa di surat Ibrani itu adalah dosa ketidakpercayaan kepada Kristus. Itu yang kategori utamanya itu. Jadi bukan dosa sehari-hari, bukan. Tetapi dosa karena mereka tidak menaruh iman percaya mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dosa yang dibicarakan di surat Ibrani. Makanya di sana dibilang orang yang sudah punya pengetahuan tetapi dia berbuat dosa lagi, maka tidak ada lagi korban untuk dosa itu. Jadi bukan dosa kehidupan sehari-hari, tetapi kalau Anda tidak menaruh iman Anda kepada Kristus, Anda tidak bisa masuk surga. Intinya itu, Anda tidak bisa diselamatkan. Intinya itu, saudara. Jadi yang dibilang dosa di kitab Ibrani itu adalah dosa karena menolak Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa. Dan poin yang kelima, surat Ibrani ini berisi kebenaran bahwa Yesus dan apa yang dia sediakan, apa yang dia sudah lakukan itu lebih tinggi, lebih berkualitas, lebih superior dibandingkan dengan apa yang tersedia dalam perjanjian lama. Dan dalam waktu yang singkat ini kita akan belajar sebanyak mungkin apa yang lebih baik di perjanjian baru dibandingkan perjanjian lama. Klik. Jadi surat Ibrani ditulis untuk mendorong dan menguatkan orang Yahudi Kristen dan tentunya orang Kristen zaman sekarang agar terus berjalan bersama dengan Kristus. Klik. Kita akan melihat superioritas Yesus dan hal-hal yang dia telah sediakan dibandingkan apa yang ditawarkan oleh perjanjian lama. Mohon maaf kalau warnanya terlalu terang ya bagi Anda yang duduk di belakang. Ya, jadi yang pertama, Yesus lebih superior karena dia lebih tinggi daripada malaikat. Dia lebih tinggi daripada ciptaan lainnya. Itu diberikan di pasal yang pertama surat Ibrani, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ini beberapa alasan
yang diberikan. Yang pertama, kenapa Yesus lebih tinggi dari malaikat dan ciptaan lainnya? Karena di ayat yang kedua dikatakan bahwa Allah Bapa berbicara kepada kita melalui perantaraan Yesus, anaknya yang tunggal, dengan cara yang tidak pernah dilakukan oleh Allah melalui malaikat ataupun manusia lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Yesus adalah ahli waris dari segala yang ada. Dikatakan di ayat yang kedua B, dia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bahkan dia Allah, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Artinya Yesus bukan saja ahli waris, tetapi dialah pencipta alam semesta. Yesus ada bersama-sama dengan Allah Tritunggal, menciptakan, yang berfirman. Ya, berfirmanlah Allah. Nah, itu adalah Yesus. Di ayat yang ketiga, kenapa Yesus lebih superior? Dikatakan bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Maksudnya adalah, ini seperti kalau Anda melihat mata uang, di situ ada cap, ya, ada cap sosok atau figur yang dapat Anda kenal. Nah, Yesus itu seperti itu maksudnya. Cap pada koin sehingga gambar orang terlihat jelas dan dapat dikenali. Maksudnya apa? Yesus adalah gambaran dari sifat, karakter maupun kepribadian Allah itu sendiri. Jadi keistimewaan di dalam kekristenan, Allah kita punya nama. Kalau di agama lain, Allahnya entah siapa, mereka masih menantikan Allah menyatakan dirinya. Bagi Anda dan saya orang Kristen, Allah kita punya nama. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Jadi kalau Anda ingin melihat Bapa, lihatlah Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi kalau Anda kepingin tahu kehendak Bapa, pandanglah Yesus. Kalau Anda kepingin tahu sikap Bapa terhadap umat manusia yang bobrok sekalipun, pandanglah Yesus. Bagaimana dia melihat orang-orang jahat di sekitar kehidupannya. Kalau Anda ingin tahu perspektif sorga tentang kesembuhan, pandanglah kepada Yesus. Tadi kita sudah nyanyikan kan? Ku pandang kemuliaan-Mu. Itu kemuliaan, itu berbicara tentang karakternya Tuhan, karakternya Allah. Pandang kepada Yesus kalau kita kepingin tahu apa sih yang surga mau. Itu yang Yesus lakukan. Karena Yesus katakan, ya makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Apa yang aku lihat Bapakku lakukan, itulah yang aku lakukan. Haleluya. Dan alasan berikutnya yang keempat, kenapa Yesus lebih superior di dalam perjanjian baru dibandingkan tokoh-tokoh bahkan malaikat ya sendiri di perjanjian lama. Di ayat yang ketiga juga dikatakan Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Anda pun diberikan kuasa yang sama. Anda bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan memperkatakan firman. Karena itu ucapan Anda itu penuh dengan kuasa. Tuhan sudah kasih kuasa kepada lidah bibir Anda. Karena itu harus hati-hati, harus bijak menggunakannya. Tidak ada malaikat yang dapat melakukan hal itu. Yang kelima dan yang terakhir, kenapa Yesus lebih superior daripada malaikat dan ciptaan lainnya? Di ayat yang ke-8 jelas dikatakan di sana tentang anak. Allah berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi Bapa memanggil anak sebagai Allah. Jadi Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Karena itu dia patut untuk disembah. Dan hanya dia yang layak untuk disembah. Semua tokoh agama yang lain, mereka mati
dan tidak bangkit kembali. Cuman satu yang bangkit kembali, namanya Yesus. Haleluya. Klik. Ini ada satu kutipan, di sana dikatakan Anda bisa kehilangan akal saat berusaha menjelaskan konsep Allah Tritunggal. Karena sangat sulit, tidak mungkin dijelaskan dengan otak kita yang cuma sebesar bakpao ini, saudara. Anda bisa kehilangan jiwa Anda, artinya Anda binasa, saat berusaha mengecilkan signifikansi daripada Allah Tritunggal. Jadi di satu sisi sulit untuk dijelaskan, tapi kalau karena sulit kemudian Anda meremehkan, Anda meniadakan, Anda mengesampingkan, maka Anda bisa binasa. Anda akan kehilangan jiwa Anda, karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Haleluya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita akan melihat apa yang Yesus sediakan, apa yang perjanjian baru tawarkan itu lebih superior dibandingkan perjanjian lama. Karena perjanjian baru adalah perjanjian yang lebih baik. Kenapa? Perjanjian baru adalah perjanjian yang lebih baik. Ibrani 7 ayat 22 dikatakan di sana, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi kalau Anda membaca surat Ibrani itu isinya kata lebih kuat, lebih baik, ya, lebih tinggi dan lain sebagainya. Kata lebih ini diulang, saya kemarin lupa untuk menghitungnya, tapi sangat banyak kata lebih di surat Ibrani. Kalau perjanjian ini dijamin oleh Yesus sendiri, artinya perjanjian ini sangat kuat dan bisa dipercaya. Kenapa perjanjian baru lebih baik? Karena pasal 8 ayat 6 dikatakan Yesus satu-satunya pengantara, the intercessor. Kalau Anda pendoa syafaat, Yesus ini adalah kepala dari semua pendoa syafaat seluruh dunia. Haleluya. Anda mungkin punya pemimpin di dalam kelompok doa syafaat Anda, tetapi pemimpin dari semua pemimpin Yesus, karena dikatakan di sana Yesus dalam bahasa Inggrisnya adalah the intercessor. Dia adalah mediator antara Allah dan manusia. Haleluya. Jadi kalau Anda punya beban, punya kerinduan, panggilan secara khusus untuk menjadi seorang pendoa syafaat, itu adalah panggilan yang sangat mulia. Itu pelayanannya Yesus. Saat ini kita beribadah, apa yang Yesus lakukan? Dia mendoakan Anda dan saya. Wow, dahsyat. Katakan dulu kanan kiri, Yesus sedang mendoakan engkau. Haleluya. Kalau Yesus yang mendoakan, nggak mungkin tidak dijawab, ya kan? Haleluya. Anda nggak perlu berdoa ke ibunya Yesus, nggak perlu, karena ibunya Yesus hanya manusia biasa seperti Anda dan saya. Tapi Yesus bukan manusia biasa. Haleluya. Mohon maaf kalau ada yang tersindir dengan pernyataan saya, Ibu Yesus. Haleluya. Mudah-mudahan tidak dituntut saya penistaan agama. Haleluya. Jadi bukan malaikat, bukan manusia lain yang adalah perantara antara manusia dengan Allah. Kita langsung saja datang kepada Yesus. Tabir bait Allah sudah terbelah. Akses sudah terbuka. Tidak ada lagi itu yang namanya pemisahan. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, pelataran, semuanya menjadi satu. Akses terbuka kepada Bapa di surga melalui Yesus. Nanti waktu Anda menghadap tahta Bema, tahta pengadilan Kristus, waktu Anda ditanya oleh Sang Hakim Agung, apa yang membuatmu layak untuk berdiri di sini? Anda tidak perlu jawab. Bukan Anda yang jawab. Anda nggak perlu ngomong, oh iya aku sudah lakukan perbuatan baik, aku sudah lakukan ini, aku pelayanan, dan lain sebagainya. Nggak perlu. Yesus yang akan ngomong.
kepada sang hakim agung itu, dia akan ngomong bahwa aku mati bagi orang ini. Karena itu dia layak untuk berdiri di sini. Haleluya. Baru nanti mahkota Anda ditentukan dari semua perbuatan Anda. Itu harus dipertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Tapi tahta pengadilan Kristus tidak lagi berbicara tentang keselamatan. Kalau Anda ada di tahta pengadilan Kristus, artinya Anda sudah selamat. Jangan sampai Anda masuk ke tahta pengadilan, apa itu namanya, the Great White Throne bahasa Inggrisnya, pengadilan putih ya, yang di Wahyu pasal 20, 21 kalau tidak salah, ya Anda baca. Jangan sampai Anda masuk pengadilan yang sana. Itu Anda salah alamat. Yang masuk ke pengadilan tata putih itu sudah pasti neraka tujuannya. Nggak ada dibilang tahta pengadilan putih masih ada kesempatan untuk selamat. Tidak ada. Itu kematian yang kedua. Anda dan saya yang hidup di dalam Kristus, kita akan mengalami kematian yang pertama. Dan cukup, nggak perlu yang kedua. Dan kita masuk ke tahta pengadilan Kristus yang ditulis dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Ya, nanti coba Anda cek. Tapi ada di sana, itu Anda harus bisa membedakan antara dua pengadilan ini. Dan jangan sampai Anda nyasar. Ya kan? Dan nyasar atau tidak itu ditentukan selama Anda masih bisa bernafas. Kalau nafasnya sudah putus di bumi ini, it's too late. Anda mau disakramenkan berapa ribu kali, iya, yang katanya ada tempat api penyucian, ya itu kan ajaran manusia ya. Kalau Alkitab nggak ada yang namanya tempat api penyucian, tidak ada. Begitu Anda mati hari ini, surga atau neraka, that's it. Pilihannya cuma dua itu. Enak banget kalau semuanya masuk ke api penyucian, ya kan, semuanya masuk surga. Mohon maaf. Mohon maaf, saya sih kepengennya semua orang masuk surga. Tuhan pun berkehendak demikian. Dia tidak mau satu pun binasa. Tapi kenyataannya apa? Manusia punya kehendak bebas. Pasti ada yang binasa. Sangat disayangkan. Karena itu Anda harus mengerti tentang pengorbanan Kristus. Anda harus mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan Anda adalah umat yang sangat istimewa. Pagi hari ini Anda mendengar tentang berita keselamatan. Haleluya. Mazmur 103 dikatakan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Anda harus ingat segala kebaikannya Tuhan di dalam Mazmur 103. Nanti saya bacakan beberapa ya bagi Anda. Dia mengampuni segala kesalahanmu, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyembuhkan segala penyakitmu. 3, dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang keempat, dia memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Yang kelima, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Yang keenam, apa dibilang? Dialah yang memperbarui masa mudamu seperti Raja Wali. Haleluya. Ini semua perjanjian lama. Bayangkan kalau di perjanjian lama aja sudah baik sekali. Apa yang Tuhan lakukan di perjanjian lama, Yesus tetap lakukan di perjanjian baru, bahkan kualitasnya lebih baik lagi. Haleluya. Inilah yang membuat di perjanjian baru itu lebih superior dibandingkan perjanjian lama. Nah, saya mau lebih spesifik lagi masuk kenapa perjanjian baru itu lebih superior dibandingkan dengan perjanjian lama. Coba diklik dulu. Apapun yang Tuhan lakukan di perjanjian lama, dia masih melakukannya di perjanjian baru, bahkan kualitasnya lebih baik. Jadi jangan pernah meragukan kuasa kesembuhan dari Yesus. Jangan pernah mengatakan bahwa tidak ada lagi yang namanya pengampunan dosa.
Tidak ada lagi yang namanya kebaikan Tuhan. Sekarang ini kita hidup di zaman penghakiman dari Tuhan. Omong kosong. Tidak sesuai firman. Karena Yesus masih menyimpan hari-hari penghakiman nanti setelah pengangkatan. Hari ini masih zaman kasih karunia. Haleluya. Masih hari keselamatan. Haleluya. Klik. Alasan mengapa perjanjian baru lebih superior dibandingkan perjanjian lama. Klik. Yang pertama, karena di perjanjian baru Tuhan menuntun umatnya secara internal dari dalam. Kalau Anda lihat di perjanjian lama, seringkali kita ini aneh orang Kristen. Kita kepengen hidup di zaman perjanjian lama. Padahal perjanjian lama itu mereka kalau mau dengar suara Tuhan, mereka harus minta tanda eksternal. Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Itu perjanjian lama. Di perjanjian lama, kalau Gideon mau meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia dengar adalah suara Tuhan, dia harus menggelar guntingan bulu domba dan minta konfirmasi dari Tuhan. Itu perjanjian lama. Tapi banyak orang Kristen yang senang banget hidup dengan sistem ini. Padahal Tuhan sudah memberikan hal yang lebih luar biasa lagi di perjanjian baru. Anda tidak perlu lagi menggelar guntingan bulu domba untuk mendengar suara Tuhan, karena Tuhan berbicara dari dalam Anda. Kenapa? Dikatakan karena Allah tinggal di dalam diri orang percaya. Dia memimpin kita dengan Roh Kudusnya. Ini jauh lebih baik daripada kita menantikan tanda eksternal. Apakah kemudian Tuhan tidak bisa memberikan tanda eksternal di perjanjian baru? Oh, tentu bisa. Dia Tuhan, dia bisa lakukan apapun. Tetapi saya mau katakan, pimpinan dan tuntunan Tuhan secara internal itu lebih superior dibandingkan suara Tuhan yang dimanifestasikan secara eksternal. Ini Anda harus mengerti. Ya, jangan merasa bahwa apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab di perjanjian lama itu lebih superior daripada pengalaman Anda. Tidak. Nanti Anda akan kaget ketika sampai di surga, Musa akan datang kepada Anda. Mungkin Anda kepengen ketemu Musa, bagaimana rasanya membelah Laut Merah. Anda kepengen tanya sama Daud, oh bagaimana rasanya engkau mengalahkan Goliat. Nanti Anda akan kaget, kenapa? Mereka akan datang kepada Anda. Mereka lah yang kepengen ketemu Anda. Dan mereka mau tanya, bagaimana rasanya punya Allah yang tinggal di dalam hidupmu. Punya Roh Kudus yang tidak keluar masuk sesuka hatinya. Kita kadang-kadang kepengen ya seperti Simpson, ya kan, yang punya kuasa yang besar untuk bisa mengalahkan ribuan orang hanya dengan kekuatannya, seolah-olah kekuatannya sendiri pada saat Roh Allah berkuasa di dalam dirimu. Tapi jangan salah, nanti Simpson akan kejar-kejar Anda. Bukan karena naksir Anda, bukan. Dia punya kelemahan sih, apalagi yang cewek-cewek, hati-hati ketemu Simpson nanti ya. Dia akan tanya sama Anda, bagaimana rasanya punya Roh Allah yang tidak hanya berkuasa sesaat saja, tetapi senantiasa ada di dalam diri kita. Anda harus sadar ini, supaya Anda nggak kepengen terus, aduh enak zamanku toh katanya. Enggak, enak zaman now. Haleluya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Yang kedua, kenapa PB lebih superior daripada PL? Anda tahu kan singkatan PB dan PL, tahu kan?
Saya tadi lupa menjelaskan ya. Yang kedua, di perjanjian baru tidak ada lagi pengingat akan dosa. Di perjanjian lama, setiap tahun dosa Anda sudah berkorban nih, kasih korban persembahan. Tahun depan Anda datang lagi, Anda akan diingatkan, lu masih ingat nggak dosa lu 1 tahun yang lalu? Dosa lu 10 tahun yang lalu, masih ingat nggak? Itu diingatkan terus setiap tahun. Berapa banyak di sini yang suka diungkit dosanya? Haleluya. Haleluya. Karena itu Anda, pasangan suami istri, anggota keluarga, orang tua dan anak, tolong jangan jadi ahli sejarah. Itu adalah jurusan yang sangat-sangat buruk. Tapi kalau Anda jurusan sejarah ya, maksudnya bukan jurusan kuliah, bukan. Tapi mari kita belajar untuk tidak jadi ahli sejarah. Karena kita sudah hidup di perjanjian baru di mana dikatakan Yesus tidak punya lagi catatan akan dosa kita. Tahu nggak yang dicatat oleh Yesus apa? Itu ayatnya. Ibrani 6 ayat 10. Ya saya tak sempat untuk buka satu-satu ayatnya, nanti Anda baca di rumah. Ini sekolah Alkitab gratis bagi Anda. Cuman perlu kasih kolektor, saudara. Ya. Ibrani 6 ayat 10 dikatakan yang dicatat oleh Yesus adalah perbuatan baik kita. Bukan dosa kita loh. Yang dicatat dosa kita, Tuhan seperti amnesia. Dia tidak ingat lagi. Dia hilang ingatan akan dosa kita. Bukan berarti terus kita hidupnya sembrono. Bukan itu maksudnya. Kalau hidup Anda sembrono, ya saya meragukan keselamatan Anda. Tapi kalau Anda hidup, ya tidak, namanya manusia kan bisa terpleset, ya kan, menyimpang karena ketidaktahuan, karena tekanan hidup dan lain sebagainya. Tapi kalau itu adalah gaya hidup Anda, dosa adalah gaya hidup Anda, nah itu Anda harus bertanya-tanya, selamat enggak aku? Gitu kan? Karena orang yang hidup dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus tidak akan kerasan hidup dalam dosa. Anda enggak ke gereja 1 hari Minggu pun rasanya sudah kangen banget ketemu dengan saudara seiman. Tapi kalau Anda bisa berbulan-bulan enggak ke gereja, cuman seperti kapal selam gitu kan, muncul pada saat Paskah dan Natal. Nah itu saya nggak tahu sih, saya tidak mau jadi hakim Anda. Kalau tidak ada kerinduan untuk bersekutu dengan saudara seiman, ada yang salah. Ada yang salah dengan keselamatan Anda. Itu yang makanya pikiran kita harus terus-menerus diperbarui. Itulah gunanya kita datang setiap hari Minggu. Anda belajar, Anda dengar firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa PB lebih superior daripada PL? Karena di PB dosa kita dihapuskan. Di PL dosa kita cuma ditutupin, hanya di cover. Anda tahu kan kalau dosa ditutupin, suatu hari bangkainya akan tercium. Tapi di perjanjian baru, dosa kita bukan hanya ditutupin, dosa kita dihapuskan. Itulah yang dideklarasikan di dalam Yohanes 1 ayat 29 oleh Yohanes sendiri, dikatakan di sana, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Haleluya. Bukan menutupi, tapi menghapus. Dan dikatakan di dalam ini ayat perjamuan kudus 1 Korintus 11 ayat 23 dan 25, dikatakan inilah tubuhku, inilah darahku, lakukan semua ini menjadi peringatan akan aku. Artinya pada saat kita mengangkat tubuh dan darah Kristus
Yang harus kita ingat bukan dosa kita. Yang harus kita ingat bahwa terima kasih Yesus, Engkau sudah berkorban dan membayar lunas semua dosa-dosa. Jadi kita mengingat Yesus, mengingat pengorbanan Kristus pada saat kita melakukan perjamuan kudus setiap bulan. Yang keempat, di perjanjian baru, hati nurani kita disucikan. Di perjanjian lama, sekalipun dosa Anda sudah ditutupi, tetapi tidak ada provisi, tidak ada penebusan bagi hati nurani Anda. Anda akan tetap merasa bersalah. Anda akan tetap merasa terhakimi. Anda akan merasa tertuduh setiap waktu, setiap saat. Tetapi di perjanjian baru dikatakan bahwa ada kelepasan bagi hati nurani yang tertuduh. Sebagai contoh, saya tak taruh di situ 2 Korintus 7 ayat yang kedua. Ini ayat sangat-sangat luar biasa. Saya bacakan bagi Anda. Yang ngomong ini Rasul Paulus. Anda perhatikan ya. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Ini ayatnya. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Paulus yang ngomong. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Semua baik kan? Anda ingat dong, Paulus ini tidak selalu Paulus. Paulus ini dulunya Saulus. Bagaimana dia bisa ngomong bahwa tidak ada satupun yang pernah aku rugikan? Siapa bilang? Dia bunuh berapa orang? Dia penjarakan berapa orang? Dia pisahkan berapa orang dari keluarganya? Dia bilang kami tidak pernah berbuat salah. Paulus, kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Kalau Anda orang zaman sekarang akan ngomong Paulus ini gak tahu diri, kurang ajar. Karena Anda ahli sejarah. Anda selalu mengingat kesalahan dan kelemahan orang, keburukan orang, kesalahan orang Anda selalu ingat. Tetapi di perjanjian baru, hati nuraninya Paulus sudah sangat disucikan sehingga masa lalunya yang kelam dia bisa berkata, percayalah kepadaku, kami tidak pernah merugikan siapapun. Sekalipun masa lalunya sangat-sangat kelam. Itu maksudnya. Apa yang kita bisa belajar dari ini? Tadi sih saya sudah sebut berapa kali. Jangan jadi ahli sejarah. Karena di dalam perjanjian baru, hati nurani kita sudah disucikan. Ketika kita mengaku dosa dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 9. Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan sudah menyucikan, menguduskan kita dan hati nurani kita. Bahkan di ayat yang ke-7 dikatakan, siapa yang tinggal di dalam Kristus, darahnya Yesus itu senantiasa setiap waktu menyucikan Anda. Bukan hanya ketika Anda ingat dosa Anda, oh iya aku dosa, aku salah. Tapi setiap saat, setiap waktu, darah Yesus yang mengalir di dalam kehidupan Anda untuk menyucikan Anda, memulihkan status Anda sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Itulah kenapa PB lebih superior dibandingkan PL. Yang kelima dan yang terakhir, PB lebih superior daripada PL karena PB didasarkan pada darah Kristus. PL kita hanya bisa berharap pada darah binatang. Semua yang ditulis tentang kemah Musa, tentang bait Salomo, sehebat-hebatnya dua hal ini. Bahkan kemah Daud sekalipun, tabernakel Daud sekalipun, semua hanya bayangan, semua hanya gambaran. Realnya itu adalah perjanjian baru. Haleluya.
Nah, di perjanjian baru korbannya sudah beda. Kalau Anda baca kitab Ibrani ya, di perjanjian baru korbannya bukan lagi korban binatang, tetapi korban ucapan syukur. The sacrifice of praise. Anda tahu korban syukur. Korban syukur itu artinya Anda bersyukur di dalam segala keadaan, bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja, tetapi di dalam keadaan Anda sedang melewati lembah kekelaman pun Anda bersyukur. Itulah korban syukur. Haleluya. Haleluya. Hampir selesai. Anda jangan khawatir, saya nggak akan khotbah lama-lama. Kenapa? Pesawat menunggu saya. Klik. Jadi di perjanjian baru tidak ada lagi pengingat akan dosa. Di perjanjian lama setiap tahun Anda diingatkan tentang dosa. Ini pelajarannya. Yang pertama, waspada terhadap mereka yang suka mengungkit masa lalu kita. Dan jangan jadi salah satu dari mereka. Karena satu-satunya yang menuduh Anda ditulis dalam Wahyu 12 ayat 10. Namanya si pendakwa. Ya kan? Dialah yang mendakwa Anda, menuduh Anda. Masih ingat enggak dosamu 10 tahun yang lalu? Hari ini kamu menyembah Tuhan, kamu pimpin pujian, kamu jadi singer, kamu jadi usher, kamu kumpulin kolektor orang. Masih ingat gak tadi malam lu nyakitin orang? Itu bukan suara Tuhan. Haleluya. Itu suara si pendakwa. Amin. Nanti Anda baca lah 1 Samuel 6 ayat 19, saya sudah pernah khotbahkan ini. Ada orang-orang Bet Semes lagi iseng. Dia buka isinya tabut Allah. Karena kan tabut Allah direbut oleh orang Filistin ya. Dia buka tabut Allah. Tahu gak tabut Allah isinya apa? Isinya adalah kesalahan-kesalahan, pemberontakan bangsa Israel. Ya kan? 10 perintah Allah, tongkat Harun, mana, itu semua adalah pengingat akan dosa-dosanya bangsa Israel waktu di padang gurun. Ketika orang Bet Semes buka tabut Allah itu, apa yang terjadi? Anda cek nanti, mati 70 orang. Dan ini Tuhan yang menyebabkan mereka mati. Tuhan yang membunuh mereka. Karena jelas di sana dikatakan, Tuhan membunuh mereka. Kenapa? Karena mereka mencoba mengungkit-ungkit dosa dan pemberontakan umat pilihan Tuhan. Oh, ini serius loh. Ini serius. Makanya belajar untuk tidak jadi ahli sejarah. Belajar untuk hidup dalam kasih karunia. Karena salib Kristus sudah menghapuskan dosa kita. Bahkan memampukan kita untuk berubah. Tanpa salib Kristus Anda tidak mungkin berubah. Tidak mungkin. Anda mau berubah dengan kekuatan Anda, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa gak konsisten pertanyaannya, bisa gak lepas, bisa gak merdeka. Haleluya. Dan yang luar biasanya lagi, Anda harus kenal yang namanya prinsip kota perlindungan. Saya nggak punya waktu ini terlalu, saya mungkin siapkannya terlalu berat ya. Perlu waktu untuk menjelaskan semua konsep ini. Tapi saya pernah khotbahkan semua, makanya saya cuma tampilkan sekilas saja. Kota perlindungan di dalam Bilangan 35 dan Yosua 20 itu ditetapkan di kawasan Israel itu harus ada kota perlindungan. 6 kota perlindungan. Tujuannya untuk apa? Bagi orang-orang yang tidak sengaja membunuh sesamanya. Tidak ada niat, tidak direncanakan. Tapi dia membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Orang itu supaya tidak dihukum mati,
supaya tidak dihakimi massa, dia harus lari ke salah satu dari 6 kota perlindungan ini. Begitu dia masuk ke kota perlindungan itu, aman. Dia akan tetap hidup. Tidak ada penghakiman, tidak ada hukuman atas kriminalitas yang dia lakukan. Yesus di Perjanjian Baru kita sebut sebagai kota perlindungan kita, benar? Artinya apa? Semua dosa yang kita lakukan, sekalipun dengan sengaja kita lakukan, di mata Yesus adalah dosa yang tidak sengaja. Dosa yang kita tidak ada niat untuk melakukannya, yang kita tidak rencanakan untuk lakukan. Itulah dahsyatnya Perjanjian Baru. Sekali lagi ini untuk jangan sampai Anda salah menangkap ini. Bukan berarti saya mengizinkan Anda hidup dalam dosa. Ada sesuatu yang salah kalau Anda memilih dosa sebagai gaya hidup Anda. Artinya Anda bukan orang percaya. Ayat-ayat ini, prinsip-prinsip ini adalah bagi orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Anda tinggal di dalam Kristus, baru prinsip ini berlaku. Tapi kalau Anda hidupnya suka-suka, ceroboh, punya firman Tuhan sendiri, ya kan, kutipan entah dari mana, cocok logi, nah, nggak cocok. Prinsip ini nggak cocok buat Anda. Saya tidak menjadikan ini sebagai izin untuk Anda berbuat dosa dan hidup dengan lifestyle yang sesuka hati Anda, bukan itu. Tapi kalau Anda orang percaya, saya ambil contoh deh, Petrus. Petrus, dahsyat bukan? Di hari Pentakosta, dia berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Kalau Anda hadir pada waktu itu, bukan Anda, kalau saya nih hadir pada waktu itu, saya akan teriak dari bawah. Saya akan bilang, Petrus, kau nggak tahu diri ya, hamba Tuhan kurang ajar. 50 hari yang lalu, engkau baru menyangkal Yesus 3 kali. Sekarang, engkau merasa layak untuk bertobat. Itu kalau saya. Puji Tuhan saya tidak hadir waktu itu. Dan tidak ada satupun dari murid Kristus yang menghakimi Petrus. Petrus, lu khotbah jangan sok-sokan ya. Ingat yang 50 hari yang lalu lu baru menyangkali Tuhan dan Juru Selamat kita. Gak ada tuh. Gak ada. Kita harus belajar dari gereja mula-mula. Bisa saja, apalagi Yohanes ya kan, Yohanes bisa ngomong, lu kemana aja Petrus? Gua nih ikut Yesus sampai titik darah penghabisan, gua ada di sana. Lu nggak layak. Petrus kalau jadi hamba Tuhan zaman now, waduh udah selesai lah reputasinya. Tapi tidak demikian pada zaman itu. Kenapa? Hati nurani sudah sangat disucikan, sangat dikuduskan, sampai nggak ada lagi jejak dosa, itu nggak ada. Haleluya. Dan bicara tentang dosa, setinggi-tingginya gunung. Ini Anda bisa cek, ini ada di Google. Kalau ini Anda bisa cek. Ya. Kalau di Alkitab nggak ditulis gunung tertinggi di dunia adalah Mount Everest, nggak ada di Alkitab, nggak ada saudara. Saya cuma kasih ilustrasi. Karena dalam Mika 7 ayat 19 dikatakan, ke dalam tubir laut Tuhan menghapuskan catatan dosa kita, dosa-dosa kita, ya kan? Dan dia taruh di sana tulisan apa? Dilarang mancing gitu. Jangan dipancing lagi. Kalau Anda ingat saya pernah doa itu kan,
Itu spontan. Gunung tertinggi di dunia itu Mount Everest. Tingginya 8,8 km di atas permukaan laut. Laut terdalam di dunia itu adalah Samudra Pasifik, Mariana Trench. Itu 10 km lebih di bawah permukaan laut. Yesus pernah dia pernah ngomong kan, kalau engkau punya iman, engkau percaya, engkau bilang, gunung pindah ke dalam laut, maka gunung itu akan pindah. Bukan hanya pindah, tapi tenggelam. Karena apa? Karena gunung tertinggi di dunia pun lautnya masih lebih dalam daripada gunung tertinggi. Ini saya pakai ilustrasi ini. Sekalipun dosa Anda setinggi gunung yang tertinggi di dunia, kalau sudah masuk di dalam yang namanya kasih karunia Tuhan, yang dalamnya lebih dalam daripada laut yang terdalam di dunia, ketutup sudah, tercover. Makanya di dalam Efesus, doanya Paulus bagi jemaat di Efesus, engkau harus memahami betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjang, betapa dalamnya kasih Kristus. Dan dalam Roma 8 dia katakan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali lagi saya harus garis bawahi, ayat-ayat ini hanya berlaku bagi orang percaya. Haleluya. Rasa-rasanya saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan ini, tapi satu slide lagi boleh ya? Mungkin Anda merasa bahwa hari ini Anda sudah ngaku dosa, Anda sudah membereskan masalah Anda dengan Tuhan, tapi hati nurani Anda masih terusik. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Anda terlalu mendengar suara iblis. Dia arah sejarah. Kita lawan. Deklarasikan ayat ini sudah. Ibrani 12 ayat 24 terutama. Darah Kristus itu meneriakkan bukan penghakiman. Darah Kristus meneriakkan belas kasihan dan pengampunan. Darah Habel meneriakkan pembalasan, meneriakkan penghakiman. Yang kedua, mungkin Anda belum mengampuni diri sendiri. Tuhan sudah ampuni, tapi Anda yang tidak mau mengampuni diri sendiri. Matius 5 ayat 23 dan 24 dikatakan kalau engkau pergi membawa persembahanmu menghadap Tuhan, dan engkau mengingat sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu, engkau harus pergi dulu. Bereskan masalahmu. Itu bukan hanya permasalahan dengan orang lain. Itu termasuk permasalahan dengan dirimu sendiri. Artinya engkau harus mengampuni dirimu sendiri. Kalau Tuhan saja mengampuni, siapakah Anda yang berhak untuk menghakimi diri sendiri? Stop menyiksa diri Anda sendiri. Serohani apapun Anda menyiksa diri Anda, tidak dapat menebus dosa Anda. Cuma darah Yesus yang bisa. Yang ketiga, mungkin, makanya saya kasih catatan ini. Mungkin Anda perlu melakukan restitusi. Ini ada kisah nyata. Seorang pencuri, dia suka nyopet. Kalau pergi ke toko, supermarket, dia suka nyopet. Waktu itu dia masih orang dunia, belum percaya. Waktu dia bertobat, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke setiap toko dan supermarket yang dia pernah copet, dia ganti rugi. Satu-satu dia ganti rugi. Itu kasus yang ketiga, tapi itu kasus sangat-sangat khusus. Tidak selalu bisa dilakukan. Kalau Anda punya duit cukup, silahkan mau ganti rugi. Kalau itu akan menenangkan hati nurani Anda, silahkan.
Tapi sekali lagi bukan berarti perbuatan Anda itu bisa menghapuskan dosa Anda. Dosa Anda sudah diampuni, tapi hati nurani Anda masih terusik. Mungkin perlu lakukan restitusi. Mungkin Anda perlu datang kepada orang yang Anda sakiti untuk minta maaf. Itu restitusi. Tapi tidak selalu mungkin untuk dilakukan. Siapa tahu Anda sudah pindah ke Kutub Utara, ya kan? Orangnya tinggal di Bekasi, ya susah. Kalau ada ketemu, ya mungkin lah, sesekali, ya kan? Makanya saya tulis di situ tidak selalu mungkin, tidak selalu bijak untuk dilakukan. Kalau Anda kelewat saat teduh 1 hari, besoknya Anda merasa bersalah, ya udah deh hari ini aku saat teduh lebih panjang. Silahkan, monggo, boleh-boleh saja. Kalaupun Anda tidak memperpanjang saat teduh Anda hari ini pun, Tuhan juga gak masalah. Tapi hati nuraniku terusik dia karena nomor 2. Anda belum mengampuni diri sendiri. Ayo belajar jadi Kristen perjanjian baru. Perjanjian lama dari diri kita itu harus dikikis, karena Tuhan mau kita hidup di dalam perjanjian baru. Saya tahu ini khotbah yang sedikit ekstrim bagi beberapa dari Anda, tapi mudah-mudahan Anda mengerti maksud saya. Haleluya. Klik. Suara terbising di sorga bukanlah suara malaikat atau tua-tua yang memuji-muji Tuhan, melainkan teriakan darah Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk keselamatan Anda dan saya. Itulah suara yang paling bising di surga. Haleluya. Waktu. Klik satu lagi. Terakhir. Bagaimana respon kita terhadap darah Kristus yang meneriakkan belas kasihan dan pengampunan? Yang pertama, jangan menolak Yesus. Jangan pernah kasih nasihat sama orang, ini pun saya belajar. Jangan pernah kasih nasihat sama orang, jadikan Yesus bagian dari hidupmu. Oh, Yesus bukan hanya bagian. Dia segalanya. Haleluya. Jadikan Yesus nomor 1 dalam hidupmu, itu pun salah. Yesus itu punya kategori tersendiri, di mana dia hanya satu-satunya dalam kategori itu. Gak ada nomor 1 Yesus, nomor 2 keluarga, nomor 3 pelayanan. Gak ada. Yesus itu punya kategori sendiri. Dia cuma satu-satunya di situ. Gak ada yang lain. Kalau ada yang lain, itu namanya berhala. Haleluya. Yang kedua, teruslah bertumbuh. Jangan terus jadi anak-anak dalam kerohanian, dalam pengetahuan. Biar Anda ini jadi orang Kristen makin pintar. Anda sudah cukup ngeroh. Imbangi dengan pengetahuan. Haleluya. Supaya ngerohnya makin mantap. Amin. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam pelayanan. Makin giat melayani Tuhan. 3, nyatakan iman melalui perbuatan. Inilah indikasi tanda bahwa Anda orang percaya. Buah roh semakin nyata. Jadi bukan cuma di mulut, bukan cuma di dalam. Dalamnya aku ini Kristen loh. Iya. Luarnya apa? Gitu kan? Yang keempat, yang lebih penting lagi semua ini, 1, 2, 3 itu penting. Yang keempat, itu merangkum 1, 2, 3. Anda harus konsisten. Konsisten. Dalam segala keadaan, baik buruk, suka duka, kaya miskin, sehat sakit. Next, klik. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Inilah deklarasi iman kita. 2, 3. Maka Allah
damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.